Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini adalah tanggal 9 Agustus tahun 2020. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan buat kita semua. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam ibadah raya Gereja Kristen Protestan Indonesia, ibadah online saudara. Doa saya agar semua saudara yang hadir bisa mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Ini kan satu pujian saudara. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh pun engkau tahu, Yesus, kaulah pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh Tuhan, haleluya, kami sembah kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Tidak lama-lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kami diberikan kesehatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kami tidak mau sia-siakan waktu kami. Kami mau fokus dengarkan firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan itulah yang membuat kami lebih hidup lagi, lebih kuat lagi Tuhan, sehingga hari-hari kami mengalami kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Apa kabar? Saya percaya kita semua mengalami kesehatan, kekuatan dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan saudara pagi hari ini di dalam Lukas. Kita buka firman Tuhan Lukas 6 ayat yang ke-46. Buka firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan, temanya berkata dua macam dasar. 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tanda tanya, saudara. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya,
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu akan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Jadi temanya dua, saudara. Kekristenan itu bicara tentang ada dua dasar. Yang pertama dasarnya adalah firman Tuhan berkata, orang mendengar firman Tuhan. Yesus memulai perkataan begini, mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Nah, banyak anak Tuhan, saudara, kalau minggu gereja gitu, saudara, dengar firman Tuhan, pasti saudara komentarnya, khotbahnya bagus, khotbahnya memberkati, tapi saudara, ada hal yang paling penting adalah bukan kita menilai khotbahnya, tetapi kalau firman Tuhan dibagikan, itu adalah perintah untuk saudara dan saya lakukan, saudara. Nah, banyak orang salah dalam cara beribadah. Cara mendengar firman Tuhan, saudara, harusnya ketika saudara dibagikan kebenaran firman Tuhan, saudara harus siap mengubah hidup saudara. Firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan dibagikan, saudara harus siap telinga rohani saudara mendengar dan saudara siap melakukannya. Bukan sebaliknya, komentarnya saudara. Kalau hari Minggu saya sering dengar kalau orang khotbahnya bagus, ya, sangat memberkati, sangat menghibur. Tapi saya melihat hidupnya tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan, karena apa? Karena kebanyakan anak Tuhan datang ke gereja hanya menilai isi khotbah. Hanya menilai pengkhotbah. Hanya menilai khotbahnya bagus apa enggak. Itu saudara cara-cara yang salah. Firman Tuhan katakan ditegaskan dalam, kalau saudara lihat pembandingnya di dalam Matius 7. Matius 7 berkata begini. Ayat 21 saudara. Dengar baik-baik. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir, ayat 22 dikatakan, banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami yang berbuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Ayat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ditegaskan kembali. Tapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ada beberapa orang, bukankah kami berbuat demi namamu Tuhan? Bukankah kami banyak mengadakan mujizat? Mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, karena yang paling penting saudara, mendengar firman Tuhan itu, Tuhan bilang, dengarkanlah firman Tuhan. Bahkan di firman Tuhan berulang-ulang kali berkata, berbahagialah orang yang memiliki telinga dan mendengar firman Tuhan. Artinya apa? Setiap kali firman Tuhan dibagikan, saudara harus siap menerima perubahan dalam hidup saudara. Ketika saudara disuruh mengasihi istri, kasihlah istrimu tanpa syarat. Ketika engkau disuruh berdoa, berdoalah. Ketika engkau memberikan persembahan, disuruh memberikan, berikanlah. Ketika engkau disuruh mengampuni, ampunilah. Selesai sampai di situ, saudara. Tapi banyak orang tidak mau melakukan hal itu. Mereka hanya mendengar. Mereka sibuk mengejar mujizat. Sibuk cari hal-hal yang gaib, yang mujizat istilahnya. Mereka tidak mau mengubah cara hidup mereka. Tuhan bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Ini firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Jadi dasar kehidupan orang percaya, Tuhan bilang, adalah bangun rumah, gali dalam-dalam, letakkan batu, bangun di atas batu karang yang teguh Yesus Kristus itu, jadi bangunan
ketika dikatakan badai, banjir datang melanda rumah atau kehidupan rohani saudara dan saya, kita akan tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena dasarnya Kristus. Ya, bukan kekuatan kita. Bahkan dikatakan orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tidak melakukan, disamakan dengan orang membangun rumah tanpa dasar, saudara. Bayangkan kalau banjir datang, kita sering melihat banjir datang. Kenapa rumah bisa kecabut dari tempatnya? Karena pondasinya, saudara, tidak ada. Ada yang pondasinya cuma tipis saja. Tapi yang benar firman Tuhan katakan menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya itu batu Tuhan Yesus. Apapun kehidupan saudara menjadi suami, kalau saudara dasar yang mengasihi Kristus, dasarnya adalah kasih Kristus, saudara akan sangat sukses mengasihi istri saudara. Akan saudara mengajar anak saudara dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Saudara mengubah hati saudara sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi hal yang pertama saudara, yang paling penting Tuhan bilang, saudara ketika mendengar, saudara harus melakukan firman Tuhan. Artinya kalau kita ibadah, kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara harus siap mengubah kehendak saudara. Kehendak kita bukan yang terpenting lagi. Ketika saudara dengar firman Tuhan, kehendak Bapa yang di surga harus jadi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Ini paling penting, saudara, ya, firman Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-23, pada waktu itulah, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang hanya mendengar firman Tuhan, tidak melakukan saja. Mereka senang mengadakan mujizat, bernubuat. Saya kasih tahu, mereka itu pembuat kejahatan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau mereka hanya mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, mereka pembuat kejahatan, saudara. Jadi Tuhan ingin tegaskan, saudara, yang paling penting dasar, saudara, ya. Dasar itu menunjukkan apa? Kristus yang hidup di dalam rumah tangga kita. Amin. Jadi jemaat yang terkasih, saya tidak perpanjang, tapi saya mau kasih tahu dua macam dasar itu penting. Ayat 24 dikatakan, Matius 7 ayat 24, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Dikatakan yang kedua adalah dia orang bijaksana. Mendengar melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Nah, dasar yang kedua dikatakan begini, saudara. Ayat 26, Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi orang kalau mendengar firman Tuhan, tidak melakukan, dikatakan sama firman Tuhan, orang bodoh. Makanya setiap kali dengar firman Tuhan, saudara, mari kita ambil kesempatan yang terbaik ketika kita masih sehat, ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sederhana sekali firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, lakukan saja. Kalau sudah disuruh sama gembala berdoa, berdoalah. Kalau gembala bilang jangan lupa engkau kasih persembahan, kasihlah. Gembala bilang kasih persembahan persepuluhan, kasihlah. Bukan gembala sidang gila uang saudara, tidak. Tetapi saya kasih tahu buat saudara, ini firman Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Bahkan Tuhan Yesus tegaskan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Tidak. Engkau harus pilih salah satu. Ya, makanya saudara, kehendak Tuhan harus ada dalam hati saudara. Ketika kehendak Tuhan ada dalam hati saudara, maka Mamon tidak akan menguasai hidup saudara. Ini firman Tuhan. Ya, saya tidak akan panjang firman Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, dua macam dasar, saudara harus ingat, dua macam dasar. Engkau akan kelihatan dari mana dasar kehidupan saudara. Akan terlihat saudara berat ke Mamon atau berat ke Tuhan. Makanya
Kalau saudara ingat firman Tuhan dikatakan ada 2 tempat saudara di dalam firman Tuhan di dalam Injil. Ada Nazaret, ada Genesaret. Nazaret, tempat kelahiran Tuhan Yesus ketika dibagikan firman Tuhan. Kan mereka tidak percaya karena mereka sama-sama dibesarkan bersama-sama dengan Kristus. Kristus bilang, nabi tidak dihormati di tanah kelahirannya. Jadi berbahagialah kalau kita melakukan firman Tuhan tapi kita ditolak. Jadi jangan kecewa. Tapi di Genesaret, perhatiin saudara, baru dengar Yesus akan datang saja, mereka bawa orang sakit ya ke pinggir-pinggir jalan agar apa? Agar ketika Tuhan lewat bayangan, Tuhan lewat sedikit pun mereka bisa sembuh, saudara. Dan ketemu Kristus, saudara, dimanapun juga berada, saudara. Jika 2-3 orang berseru di dalam namaku, Tuhan Yesus bilang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh akan hadir di tengah-tengah kita. Ingat, ketika hadir Tuhan, itu pun sudah ada mujizat, ada kuasa ilahi yang sedang turun ke dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi harus kita lakukan apa? Kalau sudah tidak pernah melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, sudah hanya mendengar, hari ini bertobatlah. Firman Tuhan katakan, Yesus bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak bertobat, saudara tidak akan bisa mengerti apa namanya dasar, 2 dasar ini, saudara. Dasar yang pertama adalah menggali dalam tanah, meletakkan batu di tempat yang dalam itu, membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ketika banjir, ketika badai datang, ketika saudara ada gempa, itu akan kuat bangunan itu. Dan terbukti saudara, memang kuat. Ini firman Tuhan. Seperti orang bijaksana dikatakannya. Yang kedua adalah, kalau orang dengar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan bilang. Firman Tuhan katakan, sama seperti orang bodoh. Membangun rumah tanpa dasar. Itu orang bodoh, saudara. Pilihan di tangan saudara. Kalau saudara mau bijaksana, bertobatlah hari ini. Pagi hari ini, jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, bahkan siapapun saudara menyaksikan acara ini, mari bertobatlah. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kami. Berdoa setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang menyaksikan acara ini Tuhan. Hari lawat mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Siapapun engkau, jemaat yang kalau hari-hari ini kau hanya mendengar saja, kau tidak pernah mau melakukan firman Tuhan, tapi engkau hari ini menyesal dan bertobat, kau berdoa kepada setiap jemaat. Kau berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mari mulai pagi hari ini, pulihkan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Mari bangun, bongkar hatimu. Jangan biarkan kasih Allah, kasih Kristus melawat hatimu pagi hari. Dalam nama Yesus, apapun keadaan, kalau engkau lagi sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Allah yang mendengarkan, tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tidak ada yang pernah mustahil buat Tuhan. Kalau engkau sedang ada dalam masalah, Tuhan, ketika mereka bertobat, mari Tuhan tunjukkan jalan. Berikan mereka jalan keluar solusinya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami percaya, ketika engkau mengalami pemulihan, ingat, hanya milik Tuhan pujian, hanya milik Tuhan hormat, hanya milik Tuhan kuasa. Maka pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, melalui hidup, melalui hartamu, melalui seluruh kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
Berdoa juga Tuhan buat jemaat, buat keluarga Pak Simon, keluarga Ibu Sri Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Andri, dalam nama Yesus. Desi juga, Kau lawat Tuhan hari ini, biar mereka mulai mengandalkan Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Joan, keluarga Eksal Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Ibu Ami, Tukar Moyanan Tuhan, dalam nama Yesus. Kau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa teringat pada saudara kami Tante Ingrid Ciauta. Mari Tuhan jamah, dia rindu anaknya mengalami pemulihan. Lawat dalam nama Yesus, sehingga kasih Allah, kasih Kristus Tuhan melawat rumah tangga mereka. Berdoa juga buat jemaat, keluarga Susi Teni juga. Berdoa dalam nama Yesus, Kau lawat dalam nama Yesus Tuhan. Chandra Pangaribuan Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Siapapun yang mendengarkan, yang menyaksikan acara ini Tuhan, berdoa Tuhan, karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan kelegaan buat setiap orang yang meminta, yang sungguh-sungguh meminta. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berdoa buat keluarga kami Tuhan, istri kami, anak kami Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Istri kami dalam pekerjaan usaha, kesehatannya Engkau berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga buat anak kami yang di Jerman, buat Kleman. Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Berkati buat anak kami Maria Tuhan, Yosi cucu kami Marsha, Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga anak kami Elia dalam nama Yesus. Dalam sekolahnya kelas 12, Engkau berkati agar masa depan yang gemerlap Tuhan, yang gemilang Tuhan, yang muliakan nama Tuhan Tuhan. Kau jamah dalam nama Yesus. Berdoa buat hamba-Mu pribadi Tuhan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mari Tuhan, biarlah hamba-Mu tetap terus teguh di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, Engkaulah Allahku, Engkaulah gunung batuku Tuhan. Jagai hidup kami Tuhan, tetangga kami kiri kanan berkati Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Agar setiap Tuhan keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami membuat Indonesia makin hari makin sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang mengadakan ibadah online Minggu pagi hari, Engkau berkati juga Tuhan seluruh Indonesia. Dan kami akhiri doa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, janganlah membawa kami ke dalam mencoba. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Ada semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.